Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan kami, tim IT dari Biro Kepegawaian Kementerian Agama. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara melakukan proses pemutakhiran data mandiri menggunakan aplikasi MySAPK BKN. Sebelumnya, teman-teman, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Oke teman-teman, kita mulai proses pemutakhiran datanya. Kita buka dulu. Oke, gue salah, ulang. Baiklah teman-teman, kita mulai proses pemutakhiran data mandirinya melalui mysapk.bkn.go.id. Pertama, teman-teman bisa buka browsernya yang ada di perangkat teman-teman saat ini yang dipakai. Kita ketik alamatnya mysapk.bkn.go.id seperti tampil di layar. Input NIP-nya, password yang sudah kita setup sebelumnya. Kita klik login. Ini tampilan pertama kita ketika login. Pertama kita cek dulu profil kita apakah sudah update atau belum sebelum kita masuk ke dashboard atau melengkapi data mandiri. Di sini sangat jelas terlihat kalau profil saya itu belum lengkap ya. Bisa terlihat di depan seperti ini, tidak ada fotonya. Atau saya klik lebih lengkap lagi, klik lihat profil. Oke, di sini ada informasi apa aja yang sudah terupdate di MySAPK BKN. Oke, seperti ini. Kita bisa cek satu-satu data utama, golongan, apakah sudah sesuai atau belum, jabatan, posisi, pendidikan, pribadi, dan keluarga. Jadi ini sifatnya hanya informasi aja ya teman-teman. Belum ada proses penginputan di sini. Kemudian kita klik ubah profil untuk melengkapi data profil kita. Di sini ada informasinya, foto itu maksimum 500 KB. Jadi sebelumnya teman-teman menyiapkan dulu foto untuk diupload. Itu tidak ada peraturan khusus berlatar belakang biru, hijau, ataupun warna apapun itu. Yang pastinya fotonya itu ya sewajarnya aja, sopan ya teman-teman. Ini kita klik pilih foto. Oke, kemudian kita klik simpan. Ada pertanyaan dari aplikasinya, saya jawab ya, apakah sudah sesuai? Ya. Kemudian update foto berhasil. Di sini langsung diupdate oleh si aplikasi. Kemudian saya ke bawah. Di sini ada informasi nomor telepon. Kalau memang kita tidak memiliki nomor telepon di rumah, ini kita bisa isi dengan angka kosong. Kemudian selanjutnya di nomor handphone, kita input nomor handphone kita yang aktif. Kemudian email dinas pribadi. Ini karena email kita sama ya. Saya kan di sini email pribadinya menggunakan Kemenak.go.id. Ini saya input dengan email yang sama. Kemudian kita klik simpan. Apakah sudah sesuai? Kita klik ya. Berhasil, oke. Kemudian selanjutnya kita input data pendukung. Di sini ada permintaan nomor KK, PWP, Taspen, Tapera, dan lain-lain. Jadi saran saya teman-teman itu sudah menyiapkan dahulu dokumennya sebelum kita login ke aplikasi. Atau bisa teman-teman klik di aplikasi lain, Word, tinggal copy paste saja. Di sini karena untuk contoh saya menggunakan angka sembarang ya, random. Ini nomor KK. Agama sudah. Nomor akta. Saya juga menggunakan nomor yang random untuk contoh. Lalu untuk
pengisian tanggal NPWP ini kita harus menggunakan kalender digital ya teman-teman, seperti ini di layar. Pada kartu NPWP teman-teman itu sudah tertera tanggal NPWP-nya, tinggal dilihat aja, disesuaikan. Ini saya ambil contoh NPWP saya di tahun 2017 misalkan ya. Ini saya klik tahunnya, kemudian saya klik bulannya, lalu saya pilih tanggalnya. Oke, berhasil. Selanjutnya nomor BPJS Kesehatan. Saya input random juga. Jika teman-teman sudah memiliki nomor Karis Karsu, ini diinput, harusnya sih sudah ya. Kalau yang belum silahkan diurus, karena ini sangat penting ya. Kemudian nomor taspen kita input, tanggal taspen. Ini saya klik tahunnya. Ini saya coba-coba aja pakai tanggal 2019 bulan Juni, tanggal 25. Oke, nomor tapera input. Kemudian kelas jabatan. Kelas jabatan ini kelas jabatan kita saat ini. Kita input di angka 9 karena kebetulan saya memang kelas jabatannya 9. Nanti teman-teman bisa cek ya di SK-nya masing-masing, itu kelas jabatannya ada di kelas berapa. Kemudian kita simpan. Oke, aplikasi akan bertanya apakah sudah sesuai, lalu kita klik iya. Berhasil, oke. Nah, dari sini sudah terlihat kalau kita sudah selesai melakukan pengupdatean data profil kita. Untuk data profil ini tidak ada proses verifikasi oleh verifikator. Jadi memang informasi yang bisa kita update ya, karena ini informasinya sifatnya umum. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya handphonenya berubah atau emailnya berubah, itu kita bisa update kapan saja gitu ya teman-teman. Oke, udah berhasil. Sekarang kita bisa cek, klik lihat kembali untuk mengecek data apa saja yang akan kita lengkapi selanjutnya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke dashboard. Selanjutnya kita ke menu dashboard. Kita klik, terdapat informasi periode pemutahiran data mandiri. Untuk Kementerian Agama, kita mulai pendataan ini di tanggal 1 Agustus 2021. Setelah itu, kita klik lengkapi data mandiri. Baiklah teman-teman, sudah tampil di layar pemutahiran data mandiri. Di sini terdapat 12 riwayat yang harus kita update, tapi sebelumnya kita harus men-setup unit verifikasi. Di sini sudah langsung otomatis Biro Kepegawaian ya, karena sebelumnya sudah saya setup. Ini saya hapus dulu. Untuk teman-teman di kabupaten kota, saya akan memberikan contoh. Seperti contohnya guru pada madrasah swasta. Misalnya guru pada madrasah swasta Al-Azhar Kota Jakarta Barat, maka unit verifikasinya itu Kemenak Kota Jakarta Barat. Ini sifat teksnya itu autocomplete, jadi teman-teman bisa mengetik namanya saja lalu memilih. Seperti ini. Jika sudah sesuai, diklik simpan. Lalu ada contoh lagi untuk dosen DPK atau DPB yang dipekerjakan atau diperbantukan. Untuk teman-teman dosen, contohnya dosen UIN Jakarta yang diperbantukan di Universitas Trisakti gitu ya. Maka unit verifikasinya adalah UIN Jakarta, seperti itu. Nanti diklik simpan. Kalau sudah di setup unit verifikasinya, maka kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Sebelum ke proses selanjutnya, kami informasikan untuk dokumen yang diupload pada riwayat-riwayat ini harus menggunakan dokumen asli gitu ya, seperti SK, ijazah, transkrip, dan lain-lain. Jika memang teman-teman tidak memiliki dokumen asli, itu bisa menggunakan dokumen pengganti seperti yang tampil di layar. Jadi kalau misalnya dokumennya tidak ada atau hilang gitu ya,
itu fotokopinya sebelum diupload wajib dilegalisir di kepegawaian setempat. Kalau hilang, kita harus membuat surat keterangan dari Biro Kepegawaian atau dari kepegawaian setempat, kemudian akan diterbitkan, bisa juga diterbitkan SK pengganti atau apapun itu bentuknya yang bisa kita upload di MySAPK. Lalu di sini terlihat ada 12 riwayat yang harus saya lengkapi ya. Di sini ada yang sudah berwarna hijau, selesai. Ini adalah riwayat ubah profil yang tadi sudah saya lakukan. Jika sudah selesai, artinya ini sudah terkirim. Kalau untuk riwayat yang lain ya, nanti di sini riwayat pangkat dan golongan itu artinya sudah terkirim ke verifikator. Kalau untuk ubah profil ini tidak dilakukan proses verifikasi. Oke, untuk ke-12 riwayat ini yang diupdate adalah hanya riwayat terakhir aja teman-teman. Jadi untuk saat ini fokusnya mulai dari 1 Agustus ini adalah riwayat pangkat pendidikan jabatan, riwayat PMK jika ada, lalu riwayat SKKP ya, dan riwayat lain-lain ini hanya yang kondisi terakhir saja. Jadi jika kita ingin melakukan proses kelengkapan data yang lebih lengkap lagi, riwayat yang sebelumnya, terhitung mulai kita diangkat sebagai CPNS Kementerian Agama, itu bisa kita lengkapi di tahun depan. Jadi MySAPK ini akan dibuka terus-menerus itu mulai tahun depan untuk melakukan pemutahiran data lebih lengkap lagi. Jadi sekarang fokusnya hanya di data terakhir saja. Oke, kita mulai. Kita mulai di riwayat pangkat golongan. Di sini tampil data golongan saya. Di sini alhamdulillah sudah lengkap ya. Jadi walaupun riwayat terakhir saya ini sudah sesuai, itu kita tetap harus melakukan ubah data. Karena kan tadi tombolnya riwayatnya masih belum selesai. Jadi untuk menyelesaikannya kita harus melakukan proses ubah data. Di sini kita klik ubah data. Ini untuk kondisi yang sudah sesuai dengan kondisi real ya. Ini kita klik ubah data. Ini sudah sesuai. Ini saya kasih contoh. Ini nomor SK-nya belum masuk. Ini untuk contoh aja teman-teman. Oke. Ini juga sama. Saya anggap aja ini 1. Kita klik tahunnya 1 Juli 2010 ya. Ya, kita sesuaikan. Lalu jika ini sudah sesuai, kita klik lanjutkan. Di sini aplikasinya meminta kita untuk mengupload file dokumen SKKP. Ini kita klik, kita ambil SK-nya. Oke, sudah berhasil saya upload. Nah, untuk file dokumen pertimbangan teknisnya ini opsional. Kalau ada silahkan diupload, kalau tidak ada langsung aja kita ke proses lanjutkan. Kemudian kita checklist, saya menyatakan bahwa data yang saya input sudah benar. Ini jika memang sudah sesuai ya. Data terakhirnya saya checklist, kemudian saya klik kirim. Akan muncul tanda selesai di sini. Artinya proses riwayat pangkat golongan tadi sudah selesai saya update. Gitu ya. Jika sudah selesai seperti ini akan masuk ke desktopnya verifikator untuk diverifikasi. Jika ini sudah berubah menjadi berwarna hijau selesai, artinya
kita sudah tidak bisa lagi mengubah data kita untuk data riwayat pangkat golongan ini. Selanjutnya kita update riwayat pendidikan, kita klik. Untuk riwayat pendidikan di sini saya sudah sesuai ya, pendidikan terakhir. Ini tinggal saya sesuaikan seperti tadi. Kita klik ubah data, kemudian kita input nama sekolah. Nama sekolah ini disarankan tidak disingkat ya teman-teman. Jadi benar-benar menggunakan ejaan yang sebenarnya gitu. Misalnya kalau Universitas Indonesia disingkat UI itu tidak diperkenankan. Ini kita input, karena ini sifatnya free text, kita input Universitas Dharma, seperti ini. Kita input, kemudian tanggal dan tahun lulus, saya klik tahunnya, kita scroll ke atas, kita pilih bulannya, kita pilih tanggal, kemudian kita input nomor ijazah. Ini saya untuk contoh aja, gelar depan ini jika tidak ada bisa kita kosongkan. Kemudian di sini ada informasi pendidikan pertama, ini kita abaikan karena ini adalah pendidikan terakhir saya. Untuk pendidikan pertama ini kita checklist jika kita menginput pendidikan pertama saat pengangkatan CPNS gitu. Oke, kita klik lanjutkan. Lalu aplikasi akan meminta kita untuk mengupload dokumen-dokumen. Di sini ada dokumen SK pencantuman gelar. Ini sifatnya opsional karena pendidikan terakhir saya S1 sudah ada di dalam SK. Itu tidak perlu saya upload pencantuman gelar. Sekarang saya hanya perlu mengupload ijazah aja. Kita klik ijazah. Oke. Kemudian transkrip nilai. Untuk yang diupload di sini tadi itu seperti di depan sudah disampaikan, kalau dokumen yang kita miliki itu hilang atau tidak ada, dapat kita upload dokumen pengganti sesuai peraturan yang berlaku gitu ya teman-teman. Lalu kita klik lanjutkan. Oke. Di sini ada permintaan checklist jika yang kita input sudah benar. Jadi kita checklist, kemudian kita klik kirim. Ini sudah berubah menjadi selesai. Selanjutnya kita update riwayat jabatan. Ini karena saya sudah sesuai, saya klik ubah untuk melengkapi data yang belum lengkap. Di sini SK pelantikan, TMT pelantikan masih kosong. Saya lengkapi di tahun 2017 September. Oke. Untuk riwayat jabatan ini kita sesuaikan dengan jabatan terakhir yang kita ampu ya teman-teman. Lalu kita klik lanjutkan. Setelah klik lanjut, akan diminta untuk mengupload dokumen SK jabatan. Lalu kemudian ada dokumen SK pelantikan. Ini sifatnya opsional ya. Kalau ada SK-nya silahkan diupload, kalau tidak diabaikan aja. Nanti diklik lanjut, akan selesai. Ini kemudian akan saya kasih contoh untuk penambahan jabatan yang belum sesuai ya teman-teman. Untuk menambah jabatan terbaru, kita klik tambah baru. Ini saya berikan contoh jika teman-teman memiliki riwayat terakhir sebagai pejabat struktural. Ini kita pilih jabatan struktural.
UNOR-nya ini kita input, ini sifatnya bukan free text ya teman-teman, ini sifatnya autocomplete, jadi teman-teman cukup memanggil saja nama UNOR-nya, maka tabel referensinya akan muncul. Saya kasih contoh, misalkan teman-teman diangkat sebagai kepala bagian mutasi, maka kita ketik di sini bagian mutasi. Kita pilih bagian mutasi, maka sistem akan secara otomatis menampilkan nama jabatan teman-teman dan level jabatan. Kemudian di input TMT jabatannya, TMT pelantikannya, nomor SK, dan tanggal SK. Klik lanjutkan, kemudian diminta untuk mengupload dokumen pendukung. Itu untuk jabatan struktural. Jika jabatan strukturalnya itu teman-teman sebagai kepala subbak tata usaha, maka di sini di input subbak tata usaha ya, UNOR level eselon 4-nya. Kasih contoh. Seperti ini. Bagian tata usaha, misalkan di tata usaha di IAIN Purwokerto, seperti itu. Jadi langsung dipanggil UNOR-nya sesuai dengan SK jabatan yang kita punya. Kemudian untuk fungsional tertentu juga sama. Ini kita input langsung ke satuan terkecilnya. Karena kan kalau JFT itu langsung ya di level eselon 4. Jadi kalau saya ada di subbak tata usaha, ini saya kasih contoh di IAIN Purwokerto. Di sini saya tinggal menginput jabatan fungsional saya. Ini juga sifatnya autocomplete. Kita cukup panggil aja nama jabatan kita apa. Lalu kita pilih. Kemudian kita isi TMT jabatan, pelantikan, nomor SK, juga tanggal SK. Lanjut, kemudian akan diminta untuk mengupload data pendukung. Sama juga perlakuannya untuk jabatan fungsional umum. Seperti itu ya teman-teman. Maka kalau kita sudah klik lanjutkan, riwayat jabatan ini akan berubah berwarna hijau. Artinya kita sudah punya 4 riwayat yang sudah kita selesaikan. Kita masuk ke riwayat PMK. Ini kita klik. Untuk riwayat ini, jika teman-teman tidak memiliki peninjauan masa kerja, maka teman-teman bisa langsung mengklik tombol data riwayat PMK sudah sesuai, karena kita nggak punya kan ya. Jadi kita klik, apakah akan ada konfirmasi? Kita jawab ya. Langsung otomatis berwarna hijau, dianggap selesai karena kita nggak punya PMK-nya. Kalau punya tadi cukup kita klik tambah saja. Sama prosesnya seperti sebelumnya. Itu untuk PMK. Selanjutnya kita update riwayat CPNS PNS kita. Di sini kita klik ubah. Kita input data-data yang kosong. Kita lengkapi ya teman-teman. Di sini ada nomor SK CPNS. Ini saya input random sebagai contoh. Lalu tanggal SK CPNS, kita scroll ke atas, kita pilih bulan dan tanggalnya, kemudian nama jabatan pada saat pengangkatan CPNS. Ini kita input, ini sifatnya free text, kemudian nomor SKPN-nya saya input juga random sebagai contoh, tanggalnya kita pilih 2004,
Desember. Oke. Ya, ini kita input nomor surat tanda pendidikan dan pelatihan. Ini saya random juga. Ini kalau sudah diinput semua seperti tadi, sama. Oke, dan seterusnya kita klik lanjutkan, kemudian akan diminta untuk mengupload dokumen pendukung. Kita klik lanjutkan, maka pada tampilan akan berubah berwarna hijau. Selanjutnya kita input riwayat diklat. Diklat atau kursus yang diinput adalah yang kita ikuti mulai dari pengangkatan pertama pada saat kita menjadi CPNS Kementerian Agama. Jadi kalau ada kursus atau diklat yang diikuti sebelum CPNS itu tidak perlu kita upload. Nah, karena ini sifatnya untuk PDM 2021 tahap awal, kita input yang terakhir aja dulu ya, teman-teman. Kalau di sini ada, kita ketik tambah baru. Kalau misalnya datanya sudah sesuai, kita klik data riwayat sudah sesuai, maka tombol akan menjadi selesai. Oke, saya berikan contoh untuk kediklatan yang belum sesuai ya, kita perlu update. Kita ketik tambah baru, kita pilih jenis diklatnya, contoh diklat fungsional, lalu nama diklatnya, contoh diklat Pranata Komputer. Kemudian kita input institusi penyelenggaranya dan pusat statistik, lalu nomor sertifikatnya, tahun diklatnya, tanggal mulai sampai tanggal selesai kita input. Ini hanya untuk contoh saja. Oke, lalu durasi jamnya berapa lama? Disesuaikan dengan data yang ada pada sertifikat. Lalu kita klik lanjutkan, akan diminta untuk mengupload sertifikat diklat. Di sini saya ada contoh. Kita klik lanjutkan. Jika sudah sesuai, kita checklist, kemudian kita kirim. Lalu ini akan masuk ke desktopnya verifikator untuk diverifikasi. Maka riwayat diklat sudah selesai kita input. Tombol berubah berwarna hijau. Oke teman-teman, kita lanjutkan update ke riwayat keluarga. Di sini ada riwayat keluarga yang perlu kita input, ada riwayat orang tua, pasangan, dan anak. Untuk riwayat orang tua ini biasanya BKN itu menggunakan untuk teman-teman CPNS yang meninggal dalam tugas. Jadi kalau teman-teman CPNS itu ada yang meninggal saat sedang bertugas, itu pensiunnya diterima oleh orang tuanya. Caranya kita klik tambah baru. Jika orang tua kita itu bukan PNS, kita harus melengkapi data-data yang kosong ini, gitu ya. Jadi orang tua yang hidup maupun yang sudah meninggal itu harus di-input. Kemudian jika orang tuanya PNS, itu cukup dengan menginput NIP-nya seperti ini. Contoh aja, klik cari, maka sistem akan mengeluarkan nama yang sesuai dengan NIP yang dicari. Itu jika orang tuanya PNS, lalu bisa diklik lanjutkan. Itu
cara bagaimana mengupdate riwayat orang tua. Kemudian pada data keluarga ini, untuk data pasangan dan anak, untuk teman-teman CPNS maupun PNS yang sudah memiliki pasangan, ini jika belum ada, bisa klik tambah. Jika sudah sesuai, cukup diklik ubah dan melengkapi data-data kosongnya. Gitu ya, diklik lanjut. Seperti biasa, upload dokumen. Selesai. Lalu untuk anak juga sama. Kalau sudah sesuai, silahkan diklik sudah sesuai. Ini saya masih belum sesuai ya, karena ada anak yang belum diinput. Ini saya akan melakukan proses penambahan baru seperti ini. Saya pilih nama orang tuanya. Oke. Sorry. Bukan PNS. Kemudian saya input nick-nya. Contoh. Lalu saya ketik nama anaknya. Kemudian tanggal lahir. Pilih tahun, bulan. Oke. Lalu jenis kelamin, status di sini ada ya, anak kandung, anak angkat atau anak tiri. Kita pilih yang sesuai. Oke, kita pilih ini aja, nomor dokumennya nanti diambil, disesuaikan dengan NIKA, KTP-nya, lalu alamat, nomor handphone, nomor handphone, jika ada, jika tidak ada dikosongkan, email kosongkan, jika ada silahkan diisi, kemudian agama, akte kelahiran ini juga perlu disiapkan, belum kawin, lalu kita klik lanjutkan. Maka aplikasi meminta kita untuk melengkapi data akte kelahirannya untuk diupload. Ini saya ambil contoh. Saya contoh aja ya. Lanjutkan, maka nanti akan, jika sudah sesuai, maka ini akan terinput di data riwayat anak. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke riwayat SKP. Oke, kita mulai mengupdate riwayat SKP. Untuk teman-teman yang sudah sesuai ditampilkan oleh MySAPK data SKP terakhirnya, silahkan mengklik tombol sudah sesuai. Jika belum seperti saya di layar ini, maka kita klik tambah baru. Kita akan mengupload SKP terakhir, yaitu tahun 2020. Kita pilih jabatannya yang sesuai, lalu nilainya. Ini saya buat contoh aja. Ini kita input. Oke. Kemudian di sini data penilai dan data atasan itu sifatnya free text ya. Jadi teman-teman menginput secara manual. Ini kita ketik NIP-nya. Ini saya buat contoh aja. Jabatannya, honornya ini kita ketik manual. Ini buat contoh ya teman-teman. Ini kita pilih golongannya seperti ini. Tahunnya. Ini buat contoh aja, kemudian atasannya juga kita ketik manual.
dan TMT-nya. Ini buat contoh. Oke, kemudian diklik lanjutkan. Kemudian diminta juga untuk mengupload dokumen SKP-nya. Diklik lanjutkan, maka selesai. Setelah selesai, tombol akan berubah berwarna hijau. Kemudian kita lengkapi riwayat penghargaan, kita klik. Jika riwayat penghargaan sudah sesuai, klik sesuai. Jika belum, kita klik tambah baru. Di sini ada jenis penghargaannya macam-macam ya, teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman punya. Untuk saat ini yang diupdate yang terakhir saja, misalkan contohnya Satya Lencana 10 tahun gitu ya. Ini tahunnya, kita input tahun perolehannya, lalu nomornya, kemudian tanggal SK-nya. Ini buat contoh aja, klik lanjut, kita upload dokumennya. Kita klik lanjutkan, jika sudah sesuai kita checklist, kemudian kita kirim. Oke, sudah sesuai, maka riwayat penghargaan sudah selesai kita update. Untuk riwayat organisasi, ini adalah organisasi mulai dari pengangkatan pertama kita. Jadi kalau misalnya organisasinya itu sebelum, seperti biasa sama ya perlakuannya, itu tidak perlu di-upload. Nah, sekarang itu yang di-upload itu riwayat organisasi yang teman-teman punya yang terakhir saja jika ada. Jika tidak, bisa langsung klik tombol, jika nggak punya ya diklik aja, tombol sudah sesuai, ya dia langsung menjadi berwarna hijau. Kemudian demikian pula untuk riwayat CLTN. Jika kita nggak pernah melakukan CLTN, kita bisa klik tombol sudah. Jika belum, kita tambah sesuai SK CLTN yang kita punya. Oke teman-teman, cukup sekian ya penjelasan dari saya bagaimana cara proses pemutakhiran data mandiri. Jadi intinya di sini teman-teman mengupdate data mulai dari pengangkatan pertama. Dan fokus pertama adalah riwayat yang terakhir saja dulu. Nanti untuk melengkapi riwayat sebelum-sebelumnya kita akan mengupdate lagi kemudian tahun depan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan.